Puji nama Tuhan, Shalom. Kita yakin dan percaya saat pagi hari ini karena kasih Tuhan kita boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita akan sama-sama berdoa. Kita mau mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Bapak Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Bapa, kami bersyukur atas kasih sayang, kemurahan dan pertolongan-Mu yang membuat kami hadir pada saat pagi hari ini. Kami siapkan seluruh hati dan hidup kami. Kami ada untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Seluruh yang ada di tempat ini, kami berdoa biarlah kami persiapkan hati kami bersatu dengan Tuhan. Kami menikmati betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau bagi kami. Itu sebabnya sebelum kami memulai acara kami pada saat pagi hari ini, kami berdoa mari tolong kami memberikan hikmat, kemampuan surgawi bagi kami. Kami boleh menikmati betapa dahsyat dan luar biasanya kasih sayang dan pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau selamatkan pemerintah dari pusat sampai ke daerah, dari Sabang sampai Merauke, Niaga sampai ke Pulau Rote, ada di dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Indonesia untuk kemuliaan Tuhan, Indonesia hanya untuk Tuhan, dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pagi ini. Apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, Tuhan tolong dan Tuhan hadir. Memberkati mereka, pakai mereka. Biarlah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan boleh menjadi alasan bagi kami, bagi mereka. Dan mereka boleh bertumbuh di dalam kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Terpuji nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang dalam perjalanan juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa kita. Dan kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biar hanya nama Tuhan saja ditinggikan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Yesus. Sebab kami tahu kasih Tuhan yang luar biasa ada bagi setiap kami. Saat pagi hari ini kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kami, sebab kami tahu Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membawa hati kami, hidup kami Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan, sungguh ku
syukur kami kepadamu, sebab kasih-Mu, anugerah-Mu mempesona setiap kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kita semua mau bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kami membawa pujian kami, syukur kami bagi Engkau, Yesus yang layak untuk ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua hadir di tempat ini sudah membawa pujian buat Tuhan Yesus, amin. Oleh sebab itu kita mau puji Dia, kita mau sambut Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia
besok sudah tanggal 1 Desember. Kelahiran Tuhan itu kita mau sambut, kita mau merayakan bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu Tuhan yang penuh kasih itu adalah sahabat kita yang luar biasa. Maka kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Dia adalah sahabat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya.
Dia yang menghibur kita di dalam keadaan apapun, yang ada bagi kita di dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, ketika pujian sudah kita naikkan, kita mau siapkan hati kita mau dengar suara Tuhan, kita mau dengarkan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kemurahan dan karena firman-Mu memenuhi setiap
mau tinggal di dalam Engkau, kami mau berada di dalam Engkau. Itu sebabnya pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk kami dapat menangkap apa yang akan kami terima pada saat pagi hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus akan memimpin dan menuntun kami, membawa kami untuk mengerti dan kami melakukan setiap perintah dan ketentuan Tuhan bagi kami. Kami bukan sekedar mendengarkan untuk dilupakan, tetapi kami mendengarkan dan kami melakukan itu. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Makasih berkati hamba-hambamu yang sudah melayani kami pada saat pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan siapkan hati kami. Kami akan ada di dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini adalah hari terakhir di mana kita ada pada bulan November dan besok kita sudah masuk pada bulan Desember. Nah, kalau kita berbicara tentang bulan November, Desember, maka pasti kita sudah berpikir bahwa jajannya apa, seragamnya apa. Dan tentunya saya mau katakan kepada saudara bahwa semuanya itu tidak gampang, saudara. Kita harus berpikir dan melakukan ini dan itu. Tetapi saya percaya bahwa pada saat kita ada di dalam kehendak Tuhan, kita ibadah bukan sekedar hanya datang, pergi, pulang, dan tidak mendapat apa-apa. Tapi kita datang dan kita menikmati apa yang Tuhan pesankan bagi saya dan saudara. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 dan ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Kita akan melihat betapa Daud menyampaikan apa yang ada pada dirinya, pujian, nyanyian dan pujian Daud, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, nanti Mas Paulus tolong membacakan ayat-ayat tersebut. 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan 12. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Iya, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kalau kita baca dan kita renungkan ayat ini, maka kita akan menemukan sebuah kebenaran yang kebenarannya itu betul-betul dahsyat. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Daud memuji Tuhan di depan segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, Daud menerima sebuah kebenaran dan kebenaran itu disampaikan lewat tulisan ini. Dia katakan bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Ya. Tema saya hari ini adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah tema yang ditulis oleh Raja Daud, yaitu hidup dalam kehendak Tuhan. Ini adalah kerinduan Tuhan bagi saya dan saudara. Kalau kita lihat situasi bangsa kita hari-hari ini, banjir terjadi di mana-mana, gempa bumi, ada gunung Semeru yang menghabiskan satu wilayah di mana tinggal satu rumah yang
berdiri kokoh, tetapi yang lain saya lihat saya ngeri banget. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Mas Paulus tolong bacakan ayat ini. Saya akan bawa ini sebagai landasan buat saya dan saudara untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Demikianlah firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, Demikianlah. stop sampai di situ dulu. Dikatakan bahwa sebab itu aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, di sini kita melihat bahwa penulis kitab Yeremia ini dia betul-betul mengerti. Dia bukan sekedar mendengar untuk dilupakan, bukan sekedar ibadah untuk dilupakan. Seringkali saya ada di sel dan saya tanya, kemarin minggu itu firmannya tentang apa? Aku lali, Om. Saya lupa. Nah, saya mau katakan kepada saudara, hari ini saya mau tekankan ini kepada saudara, biarlah sebentar saja kita ada di tempat ini, tetapi kita duduk, kita renungkan, dan kita bawa pulang firman itu, dan firman itu berkarya di dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Firman itu menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita tiap bangun pagi kita katakan Allah itu baik, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, dan kita hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kembali pada firman Tuhan tadi. Ya, Mas Paulus tolong dibacakan semuanya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap ayat ini ada di sini ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu, pada saat kita hidup di dalam rencana Tuhan, pada saat kita ada di dalam kehendak Tuhan, maka tidak ada satupun manusia yang berkata bahwa hidupku kok seperti ini. Hidupku seperti ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada perubahan. Kemarin saya jemput sama mama pakai mobilnya Mas Abed. Ada mbak saya berempat dari Jakarta. Kami jemput di Blitar dan sampai kemarin kami ke Tulungagung, ke Kebun Coklat. Dan nanti kami akan pergi ke pantai. Bapak Ibu mau ke pantai? Siapa yang mau ke pantai, coba angkat tangan. Yang mau ke pantai. Kalau mau tak aja, tapi charter dewe gitu loh ya. Kemarin kami bawa satu call aja, satu bis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa ada sesuatu yang tersirat pada keempat saudara saya. Mereka datang sudah siapkan hadiah. Bu Suci mana Bu? Hadiahnya oke ya Bu ya? Bu, hadiahnya oke. Saya lihat, loh datang kok bawa tasnya itu kopernya 4. Gede-gede tak angkat, wah buat. Bapak Ibu saya mau katakan begini, seringkali kita hidup dan kita menghadapi masa seperti ini, kita berkata Tuhan kenapa sampai hari ini saya belum punya apa? Loh, saudara kok diam toh? Oh berarti saudara sudah punya semua ya? Puji Tuhan, minta dong bagi ya, kalau nanti saya turun dari sini, saya pulang tuh saudara bilang begini, Om mau apa? Saya ulangi lagi. Mungkin saja hari ini saudara hidup dan saudara berkata, saya belum punya apa-apa. Loh kok diam lagi? Duh. Ya. Ada orang nggak di sini? Coba, halo? Halo? Oh bisa ya, oke. Kita aktif ya, saya ngomong saudara jawab. Amin. Kemarin doa saya lihat, aduh kok diam semua. Ya, pemimpin pujiannya menyembah Tuhan tapi saudara kok diam. Saya mau katakan pada saat kita ada di dalam ibadah itu kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya.
entah itu apa saja. Tetapi saya katakan kepada saudara, jangan sampai kita berdiam diri, karena kita datang di sini dengan satu tujuan, saya ingin menyembah Tuhan. Apa artinya menyembah Tuhan? Kita bersuara kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Siapa yang yakin bahwa Natal nanti saudara akan menjamu orang sampai mereka puas? Diam lagi. Siapa yang yakin nanti tanggal 25 nanti sampai seterusnya orang lain akan menikmati berkat-berkat Tuhan? Angkat tangan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, itu sangat jelas dikatakan bahwa, silakan ayatnya ditayangkan. Aku mengetahui demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada sukacita yang dahsyat. Mama ngomong ke saya, besok jam 3:30 saya sama mama diundang. Ada Natal yang dihadiri oleh sekitar 600 orang. Ya, saya nggak tahu kok, Tuhan itu dahsyat. Lewat telepon, saya sudah saksi kepada saudara bahwa ibu ini mengatakan bahwa panjenengan nggak usah. Wayahe gereja sini sudah berbuat sesuatu. Katakan amin. Ya, katakan amin. Ya, nanti suatu saat nanti kita tidak meminta, tetapi kita berbuat sesuatu kepada mereka. Nah, mama dengar telepon, tolong ya besok hari Senin tanggal 1 Desember ada di sini dan kita Natal bersama. Mama ngomong ke saya, Pak, Natal tahun ini saya yakin saya dapat 10 juta. Saya sebagai suami, 10 juta? Masa toh ma? 10 juta tenan toh? Iya. Mama ngomong ke saya, ibu ini dulu pernah datang ke Blitar dan dia bawa 15 juta, 10 juta, 5 juta, 2 juta dan 1 juta. Dan waktu itu mama dapat, kalau nggak salah nggak 2,5, 5 juta. Itu ada. Terus dibilang begini, sesok aku nyanyi dan nanti pas itu saya dapat 10 juta. Saya katakan amin, tapi nggak tulus. 10 juta anggitmu duitnya sapa. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya mau bilang bahwa Tuhan itu dahsyat, Dia Allah yang luar biasa dan Dia akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kita maju. Dalam Yeremia 29 ayat yang 11 dituliskan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya apa saudara? Tuhan mau agar saya dan saudara tahu dan yakin, mengerti bahwa apapun yang kita inginkan, pasti Tuhan akan menggenapinya. Tapi Tuhan minta kepada saya dan saudara, hari ini saya tidak lama khotbah. Ya, saya belajar untuk setengah jam saya khotbah dan kalau sudah setengah jam tolong batuk ya. Ya terima kasih, saya mau turun nanti saudara khotbah ya di sini. Enggak, kalau sudah setengah jam, nanti kalau sudah pas jam 12 gitu ya paling lewat dikit aja, batuk gitu aja. Saya sudah sadar dan saya berdoa kita pulang, katakan amin. Nah kalau ini amin, ini yang saya suka. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita belajar untuk menikmati betapa Tuhan itu rindu. Saya dan saudara hidup kita tidak seperti orang-orang yang biasa-biasa saja. Tetapi kita mau berubah dari biasa menjadi sedikit luar biasa, dan dari sedikit luar biasa kita hidup di dalam sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Saya sama mama di atas tempat tidur itu tempat yang paling nyaman bagi kami. Kami ngomong, ada satu keluarga yang sampai hari ini nangis sampai air mata sudah tidak ada. Bahkan kami ke sana dan saya sama mama nggak ngomong apa-apa, kami hanya duduk, kami dengar dia nangis, dia cerita ini. Saya orangnya gembeng. Ya. Jadi kalau saya mau nangis gitu, saya tidak mau dilihat orang, saya keluar, saya nangis masuk lagi, keluar, nangis masuk lagi. Tapi saya tangkap sesuatu. Dulu suaminya pernah gini, saya tidak mau seperti Yusuf, tetapi saya mau seperti Ayub. Mungkin ada orang di sini,
orang yang ngomong seperti itu, terus saya bilang sama mama begini, apa yang dia ucapkan itu sedang terjadi hari-hari ini. Apa yang kita ucapkan sedang terjadi hari-hari ini. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara tidak berkata seperti itu, tapi saudara sedang mengalami sesuatu yang dimana Tuhan bawa saudara untuk melihat bahwa apa yang kamu rencanakan itu pasti akan terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Apapun yang kita rencanakan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita ada di dalam kehendak Tuhan. Kita ada di dalam rancangan Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Dan saya mau katakan kepada saudara, saya ngomong sama mama, sampai kapan Tuhan bawa keluarga ini sampai ke sana? Sampai habis-habisan. Ya. Saya bilang, Tuhan, kok sampai seperti ini? Kami dibawa tetapi tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan minggu kemarin saya katakan kepada mama, sepedanya gini, ternyata tidak jadi karena memang mobilnya rusak dan kami harus pakai sepeda itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa saya sedang menanti bahwa nanti mereka bersaksi bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya. Saya ingin melihat dan mengerti sampai di mana omongan itu mereka ucapkan dan Tuhan sedang bekerja di dalam hidup mereka sampai mereka melihat dan mengerti berkata bahwa Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa dan apa yang Dia janjikan itu pasti akan terjadi. Entah susah, gagal, menderita, tidak pernah merubah rencana Tuhan bagi kita, yaitu Dia ingin saya dan saudara tahu dan mengerti bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada amin lagi. Ya puji Tuhan, saya tanya baru saudara amin. Jadi saudara jangan tegang lah. Wes toh, sesok wes Desember pasti Tuhan siapkan segala sesuatu. Percaya bahwa Tuhan janji dan Dia genap. Nanti saya sudah tidak ngomong lagi. Katakan, kalau saudara diberkati katakan. Kalau saudara diberkati katakan. Makasih. Tuhan mau saya dan saudara tetap dan berada di dalam rencana. Dan apa yang Tuhan rencanakan itu tidak pernah sia-sia. Alkitab mengatakan bahwa dunia boleh berubah. Ibrani pasal yang ke berapa itu? 11 ayat 8 ya. Dikatakan bahwa adapun Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Contoh orang-orang yang tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Walaupun mereka harus alami banyak penderitaan. Yang pertama, saya bawa saudara untuk kita belajar tentang Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang betul-betul membuat saya terkagum-kagum. Yusuf adalah pribadi yang secara manusia dia tidak menunjukkan apa-apa, tetapi secara rohani kita menemukan sesuatu yang dahsyat. Dan ini yang Tuhan sedang inginkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tidak mau kita datang, kita pulang, kita datang, kita pulang, dan tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi Tuhan rindu terjadi sesuatu yang dahsyat, yang itu boleh dinikmati oleh diri kita sendiri, oleh orang lain, dan mereka berkata Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ada apa dengan Yusuf? Dalam kitab Kejadian dicatat bahwa Yusuf tetap berada atau tetap hidup dalam pelukan Tuhan, walaupun ia harus alami yang pertama, dibenci sama saudaranya. Bapak Ibu, siapa yang pernah dibenci sama saudara? Yang pernah dibenci? Coba angkat tangan. Pak Yit, Mas Joni, siapa lagi yang pernah dibenci sama saudara? Halo? 3 hari yang lalu saya ditelepon sama kakak saya namanya Om Welem. Dia ada di Atambua. Ya, saya buka ya, hidupnya menderita banget. Dia waktu di Malaysia, dia diberkati dan dia pulang, terus hidupnya seperti itu.
Waktu saya angkat teleponnya dia nangis, dia bilang, "Toh kenapa saya telepon sekian lama nggak diangkat?" Ya itu ya salah saya juga. Jadi kakak saya telepon saya nggak ngangkat karena memang saya ngerti apa yang harus dia omongkan dan itu terjadi betul. Saya dimarah-marahin, gini. Dan akhirnya saya diam, terus dia ngomong begini. Sekarang umur saya sudah 66 tahun. Ya. Dan sebentar saya mau mati. Tolong saya didoakan. Loh. Mas Nur, pernah ngomong sama Tuhan enggak? Aku hidupku sampai berapa tahun? Pernah ngomong? Enggak pernah. Seandainya Tuhan panggil, siap? Oh siap. Wow, luar biasa. Gideon, saya kelas piro le? Kelas 11. Kelas 2 berarti ya? Kelas 2. Nah. Udah punya pacar belum? Allah, Bu Mun mana Bu Mun? Om Dani mana? Sudah punya pacar belum? Allah, pura-pura enggak tahu. Ya, sudah toh kami orang tua pasti ngerti lah. Sampean mau pola kaya apa ya aku ngerti. Wes dua ya burung, wes dua ya burung. Pisan kas iki aku takok. Kalau ngomong belum nanti terjadi tenan iki. Udah punya pacar belum? Belum. Bu Mun dengar ya saksi, Bu Mun saksi, urung dua pacar. Ya. Berarti jawabannya kehendak Tuhan yang Gideon saya tanya. Ya. Kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, kalau seandainya Tuhan bilang begini Gideon, ndang balik oh. Oh, siap. Pacarannya urung ngomong siap itu ya. Ya kecuali saya tiap hari doa, Tuhan tolong saya biar saya enggak menderita gini ya. Saudara lihat saya diam seperti ini tapi kalau ada masalah gitu, mbah katanya orang saya kok gampang lemah ya. Ribut iya. Ya, kan kalau udah masak nasi 2000 tuh ngomong, aku biasanya cerewet tapi beberapa bulan ini enggak, aku diam gitu. Saya mau bilang sama saudara begini, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, seperti Yusuf dia dibenci oleh saudaranya, tapi Tuhan berkata bahwa belum selesai. Katakan amin. Dia dibuang ke sumur yang kosong, dia dijual, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Pertama, apa? Dibenci sama saudara. Yang kedua, dibuang ke sumur kosong, dijual, difitnah, terus masuk penjara. Seandainya Tuhan kehendaki Gideon, kamu punya pacar, kamu pilih yang seperti apa? Sama-sama orang Timor, ojo, jangan papamu sudah orang Timor, ya biar cari yang orang Jawa atau orang Chinese gitu ya. Jadi sungguh iki aku ngomong iman nih ya, cari supaya bisa ngangkat derajat istilahnya itu. Nah kira-kira kalau Tuhan kasih sampean wong ayu Timor Cina gitu, seneng apa enggak? Gideon, saya enggak mau lihat kamu tunduk gini, tapi saya ingin lihat kamu jawab dan itu didengar oleh Tuhan. Siap enggak? Weh, tepuk tangan dong buat Gideon, tepuk tangan. Tapi seandainya Tuhan bilang begini, Gideon, besok kamu meninggal. Enggak perlu dijawab. itu urusan pribadi kamu sama Tuhan. Tapi mari kita belajar hari ini dikatakan bahwa Yusuf adalah pribadi yang mengalami 5 hal tadi. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa dalam Kejadian itu Yusuf sampai pada akhirnya Yusuf menerima sebuah hal yang sangat dahsyat di dalam hidupnya. Dia berkata kepada dirinya bahwa aku sudah menolong, Tuhan membawa saya untuk masuk di dalam penjara. Dan saya mau katakan kepada saudara dalam hati kecil Yusuf, dia katakan, aku wes enggak duwe harapan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, maka Yusuf diangkat menjadi apa? Perdana Menteri.
Pernah enggak Yusuf cerita kepada saudaranya kalau dia mau jadi Perdana Menteri? Siapa yang tahu tolong jawab. Tak kasih permen 1. 3 Deng, ada 3. Saudaranya Yusuf tahu enggak kalau dia pernah ngomong dia akan jadi Perdana Menteri? Mbak Muji katakan tidak. Siapa lagi yang jawab? Gideon. Pernah baca itu? Astagfirullahaladzim. Enggak tahu baca Alkitab begini. Oh pernah baca itu ya? Pernah baca. Yusuf berkata bahwa apa itu? 11 apa? Gandum akan tunduk kepada gandum yang satu. Dia sudah cerita belum? Tolong dong jawab saya. Yusuf cerita enggak? Mas Joni, Yusuf cerita enggak? Oh gitu, baik. Saya mau bilang sama saudara, sebenarnya Yusuf sudah ngerti. Kalau saat dia ada di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan pakai dia. Tetapi dia sudah berkata kepada saudara-saudaranya, tidak nono, sesok sampean akan sembah saya. Pernah punya mimpi seperti ini? Pernah? Oke kita maju ya. Aduh kurang 2 menit, setengah jam. Tapi saya minta maaf kali ini saya akan lebih dari setengah jam. Ya. Daud dimusuhi mertuanya sendiri, Raja Saul. Ya. Si Daud ini salahnya apa sih kepada Saul? Benny, Daud salahnya apa sama Daud ke Saul? Benny renungkan ya, nggak ada salahnya. Ya. Tetapi Tuhan membawa dia untuk melihat bahwa mertuamu akan membenci kamu. Tetapi pada saat kamu setia kepada Tuhan, kamu ada di dalam rancanganku, kamu ada di dalam rencanaku, maka apapun yang terjadi enggak usah ngomong. Kamu ngalami seperti itu, tapi Tuhan akan buka satu demi satu dan orang lain itu akan berkata, Tuhan itu dahsyat. Daud mengalami hal yang dahsyat itu. Semua hartanya habis, Ayub. Dari 3 tokoh yang saya kasih contoh di atas, yakni Yusuf, Daud, dan Ayub, yang dipulihkan setelah mereka mengalami seperti itu, maka kita akan melihat yang pertama, Yusuf Perdana Menteri di Mesir. Ya. Daud menjadi raja 40 tahun, Ayub dipulihkan ya 2 kali lipat. Dari orang-orang yang kita pelajari tadi, maka kita menemukan satu jawaban. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan saya dan saudara sendiri. Mungkin kita gulung-gulung, mungkin kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketiga pribadi ini membuktikan kepada saya dan saudara, Yusuf dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Daud dia menjadi raja 40 tahun, menjadi raja bangsa Israel. Dan Ayub dia dipulihkan keadaannya 2 kali lipat. Jadi mari Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Saya akan bawa saudara untuk masuk pada poin-poin yang terakhir. 3 tanda orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24. Secara cepat saya akan bawa saudara untuk kita mengakhiri khotbah ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 23 sampai 24. Mas Paulus tolong bacakan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Iya, kembali ayat 13, coba tolong.
ayat yang ke-23, 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kembali kepada kasih. Jadi saya bawa saudara untuk kita melihat tanda orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Dia tidak pikir dirinya sendiri, tetapi dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan itu. Katakan amin. Katakan amin. Kita akan pulang hari ini dengan kita bawa pulang berkat ini. Ya. Mungkin Tuhan bawa saudara untuk ada dalam satu posisi di mana saudara tidak mengerti hal ini. Tapi pada saat saudara hidup setia kepada Tuhan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Pada saat kita mengerti itu, maka kita hidup terus di bawah kaki Tuhan. Kita hidup terus dalam kehendak Tuhan. Dan kita melihat Tuhan akan bawa kita, Dia akan membawa kita terus, dan kita akan menikmati betapa dahsyatnya Tuhan yang kita percaya dan kita sembah itu. Apapun keadaan hidup kita hari ini, tidak akan buat kita untuk keluar dari firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu tetap tinggal di dalam kasihku, dan aku akan diam bersama-sama dengan kamu. Ya. Betapa kita menikmati kedahsyatannya Tuhan. Kita betul-betul dibawa Tuhan untuk menikmati betapa dahsyat dan besar kasih sayang Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar Yohanes 15 ayat 4 dan 5. 3 tanda orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Yang pertama, tetap taat pada semua firman Tuhan. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tolong dibacakan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Hasil yang kedua, kita diperas sama Tuhan. Mungkin karena memang itu tujuan Tuhan, untuk menolkan kita dulu sampai kita menikmati yang namanya kehendak Tuhan itu terjadi. Bagian yang kedua, kita tetap menghasilkan buah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup ini. Kita akan menikmati betapa dahsyatnya Tuhan itu luar biasa bagi kita. Tetapi contoh yang kedua, kita tetap hidup di dalam firman Allah. Masalah mati besok, tidak masalah. Tetapi apakah Tuhan menemukan bahwa kita hidup sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Yang terakhir sebelum kita berdoa, dilindungi dan dipilih oleh Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 sebagai ayat-ayat terakhir sebelum kita berdoa pada saat pagi ini. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Tolong dibacakan. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 91 ayat pertama dan yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terima kasih Tuhan memberkati. Ada salah satu orang saya telepon dan dia katakan bahwa aku akan tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Saya duduk dan saya renungkan sebentar, apa mungkin itu bisa terjadi? Semua habis, bahkan sampai belanjaannya tadi, itu 100.000 bisa sampai 1 minggu. Mas Gideon, saya tanya sama kamu, sanggupmu 1 hari berapa?
20, satu hari itu ya. Satu hari 20.000. Kui sanggup tok ya. Sanggup sekolah. Ya, belum bensinnya. Oh iya. Berarti untuk mencapai 100.000 kamu butuh 5 hari ya? Iya kan, kalau 20 kan kali 5 100 ya? Oh iya. Bu Ina, tak takoi, satu hari masak berapa ribu? Kalau minta enggak bayar gitu ya, kalau minta godong kates gitu, iya enggak bayar. Tapi kalau beli lele pasti bayar ya. Ya pesan saya antar 25.000 per kilo gitu ya, 25. Itu satu kali makan gitu ya, satu kali makan. Bapak Ibu, orang ini enggak pernah kerja, enggak pernah masak. Ngomong ke saya nangis. Ya, saya cerita ini bersaudara sadaro bahwa hidup itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ya. Terus dikatakan 1 minggu itu 100.000 diputar dan ternyata bisa loh Bapak Ibu. Halo? Loh kok saudara delok aku kok kayak curiga gitu ya. Apa iso toh Pak? Kui lele selawe, bumbune dan lain sebagainya. Ya enggak cukup. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa orang yang ada di dalam lindungan Tuhan, dia pasti akan tetap bertahan. Dan mari saudara kita terus bertahan, karena kita ada di dalam rencananya Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita untuk melihat bahwa apa yang kamu minta, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, pasti Tuhan tahu dan pasti Tuhan tolong. Maaf bicara, saya janji iman Natal itu. Bu Ita masuk berapa? Sekitar 15-an juta ya? Sudah lebih? Oh ya puji Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya lihat, loh kok iki kok koyo ngene, sakmene. Iki kok sakmene, terus ngomong begini. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat itu tanggung jawab, pilihan. Saudara coba ngomong ke sampingmu, wih pilihan. Ayo hadap-hadapan terus ngomong, pilihan. Pilih. Saya mau katakan kadang-kadang kita pelit banget sama Tuhan, jujur. Saya mau jujur sama saudara, sering kali kita pelit sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih segala-galanya pada kita. Harap ngelumpuknya terus saya sok mati, harap gawane di. Ya, AC-nya belum kita pakai ya. Mudah-mudahan minggu-minggu depan kita pakai. Tadi tak uripnya tapi ada yang matikan lagi. Jadi kalau besok saya sudah hidupkan jangan dimatikan lagi ya. Ya, saya ingin tahu seperti apa. Saudara tahu, ini kami mama telepon, Pak, pasang ini sekitar 2.800.000 sekian, tambah Mas Kris pasang itu dan sekitar 3 juta lebih, pasang tok. Bapak Ibu tahu enggak? Hanya satu orang yang ngomong ke mama, saya yang bayar itu, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya mau bilang sama saudara bahwa Tuhan akan tolong kita. Pada saat dia melihat bahwa kita ada di dalam kehendaknya, maka pasti Tuhan akan tolong dan dia akan memberkati saya dan saudara. Dia akan membawa. Makanya mari kalau kita untuk pekerjaan Tuhan, ojo eman-eman gitu, enggak usah. Kasih 150, 200, ya kasih lebih daripada itu. Dan nanti kita akan melihat bahwa pasti Tuhan tolong kita, dia akan memberkati dan memulihkan saya dan saudara. Mari kita akan bersama-sama tutup mata kita dan kita akan berdoa. Kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, maka pasti Tuhan akan tolong dan Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Kami percaya bahwa apa yang sudah Hamba-Mu sampaikan hari ini
boleh mendapat tempat yang terbaik dalam setiap hati kami. Natal yang akan kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tolong dan Tuhan siap menolong dan memberkati kami. Ajar kami untuk kami terus ada di dalam kehendak-Mu. Kami mau belajar untuk patuh dan taat kepadamu Tuhan. Karena memang hanya Tuhan satu-satunya yang siap menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga buat firman-Mu yang sudah menolong dan memberkati kami. Kami percaya kami pulang. Kami siap diberkati. Kami siap dipulihkan. Dan kami mau berdiri untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Kami mau berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami pulang, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati anak kami, cucu kami, dan seterusnya. Terpuji nama-Mu, terima kasih buat apa yang sudah kami dengar pada saat pagi ini. Kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengangkat tangan kami bersyukur buat kasih sayang dan pengorbanan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kami. Kami berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu. Mereka begitu mengasihi, mencintai Tuhan. Mereka mengalami perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya hari ini kami mengangkat tangan dan kami memberkati mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hidup mereka, sekolah mereka, orang tua mereka, semua yang mereka butuhkan. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang menolong, mengajar mereka. Berikan hikmat, kemampuan surgawi bagi mereka. Mereka boleh memimpin dan menuntun anak-anak, membawa anak-anak untuk lebih setia kepada Tuhan. Kami berdoa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemuda remaja yang ada di depan sini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong berikan hikmat, kemampuan bagi mereka. Mereka dapat menilai dan mengerti bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat ibu yang hamil. Tuhan tolong, Tuhan memberkati beliau. Apa yang dikerjakan, dilakukan, jaga dan lindungi. Bahkan bayi yang ada di dalam kandungannya dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat jam-jam ibadah sepanjang minggu ini. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Engkau berikan kepada kami hati yang cinta dan mengasihi Tuhan. Kami datang dan kami tulus kepada Tuhan. Kami memberkati Tuhan dengan pujian dan hormat kami. Kami berdoa dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau memberkati mereka dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sukacita sorgawi menolong dan memberkati kami semua. Kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.